Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya Nurlaila Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Hari ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kelas 11 yaitu bab 3 ketenaga kerjaan. Yuk kita simak bareng-bareng. Dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, yaitu kita akan menjelaskan pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Lalu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan dan menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menjelaskan sistem upah dan juga pengangguran. Lalu, KD 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya melalui media dan tulisan, yaitu seperti berikut. Dengan cara menyajikan data hasil analisis masalah ketenaga kerjaan. Meta konsep yang pertama ini adalah pengertian ketenaga kerjaan, lalu jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga adalah masalah ketenaga kerjaan, yang keempat bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, lalu ada sistem upah, dan yang terakhir adalah pengangguran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan juga angkatan kerja. Lalu yang kedua menjelaskan cara meningkatkan kualitas dari tenaga kerja. Dan yang ketiga menjelaskan sistem pengupahan dan juga penggajian yang berlaku di negara kita, Indonesia ya. Dan yang keempat menjelaskan apa sih penyebab dari pengangguran. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana dampak pengangguran dan juga cara untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, pengertian ketenaga kerjaan dan juga tenaga kerja. Oke, dari gambar kita bisa menangkap bahwasanya di situ banyak sekali orang-orang yang sedang mengantri ya. Mengantri dengan dia itu membawa map gitu. Dia ingin mendaftar sebuah pekerjaan. Lalu, menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan juga sesudah masa kerja. Jadi sini ketenaga kerjaan berkaitan dengan tenaga kerja yang dimana mereka belum bekerja dan juga ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Tenaga kerja, apa sih yang kita ketahui tentang tenaga kerja? Ini merupakan orang-orang di mana dia itu mampu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Jadi biasanya tenaga kerja ini adalah orang-orang yang bisa dia itu menghasilkan uang. Dia punya uang dari hasil keringatnya sendiri seperti itu. Itu disebut dengan tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, ini adalah penduduk usia yang dimana dia itu umurnya 15 tahun ke atas yang bekerja ya, ataupun yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Oleh karena itu, di sini angkatan kerja ini terdiri dari mereka yang bekerja dan juga mereka yang menganggur seperti itu. Jadi semua kita yang sudah berumur 15 tahun ke atas ya, 17, 16, 18, 19, 20. Nah, di sini kita yang sudah bekerja ini merupakan salah satu disebut dengan angkatan kerja. Lalu mereka yang tidak bekerja bagaimana? Itu merupakan angkatan kerja juga karena umur kita itu sudah 15 tahun ke atas gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik kan masih duduk di bangku SMA ya, otomatis sudah dikatakan angkatan kerja, namun di sini masih kategorinya pengangguran, angkatan kerja yang pengangguran. Selanjutnya, kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini merupakan sebuah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang itu bersedia dan juga sanggup bekerja dalam proses produksi dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian. Jadi kalau misalnya ada sebuah kesempatan kerja nih, kita punya peluang untuk bekerja ya kita lakukan saja gitu ya. Walaupun suatu saat bekerjanya itu belum sesuai dengan
passionnya kita, tapi kita coba dulu, karena ketika kita mencoba sebuah hal yang baru gitu ya, kita akan berusaha untuk mencintai dan juga menyukainya, seperti itu. Sehingga ketika kita mempunyai sebuah pekerjaan, itu artinya kita sudah mampu untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, dan itu berarti kita sudah menyokong terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di negara kita, dan juga kita juga dapat menyokong adanya tingkat pendapatan nasional dimiliki oleh sebuah negara kita. Makanya ketika kita punya kesempatan gitu ya, kesempatan untuk bekerja, lakukanlah gitu. Selanjutnya, ini adalah jenis tenaga kerja. Yang pertama, kita masuk dulu ke berdasarkan sifat kerjanya. Itu terdiri jadi dua ya. Adik-adik, ini ada tenaga kerja yang rohaniah atau non fisik, dan juga ada tenaga kerja jasmaniah. Jadi kalau misalkan rohani, otomatis lebih banyak digunakan apa ide kita gitu. Pikiran-pikiran kita akan lebih dikuras kalau misalnya kita masuk ke tenaga kerja yang rohaniah. Contohnya seperti apa? Seperti manajer, direktur ya, pengusaha, kemudian guru dan lain sebagainya. Mereka itu lebih banyak menggunakan akal pikiran mereka. Makanya ini disebut sebagai tenaga kerja yang rohaniah. Lalu yang kedua, ini ada tenaga kerja jasmaniah. Nah, jasmani otomatis lebih memperhatikan badan kita, fisik kita gitu ya. Bahwasanya di sini ada beberapa kategori seperti sopir, ya, pekerja bangunan, kemudian tukang parkir dan lain sebagainya. Mereka ini lebih menggunakan fisik mereka. Jadi ketika fisik mereka tidak kuat gitu ya, seorang pekerja bangunan dia tidak mempunyai fisik yang kuat gitu, otomatis dia tidak bisa gitu menjalankan beberapa pekerjaan yang berat, karena di sini fisik itu lebih menggunakan badan kita. Jadi badan kita itu harus selalu kuat, fit kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tenaga kerja. Yang kedua ini berdasarkan keahlian ya. Ada tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Kita bisa melihat dari yang sebelah kiri gambarnya ya, ada seorang guru, kemudian dokter. Dia adalah salah satu tenaga kerja terdidik. Kenapa dia disebut sebagai tenaga kerja terdidik? Karena dia mempunyai pengetahuan dan juga keahlian dalam bidang pendidikan. Jadi ketika mereka menjadi seorang guru, ketika mereka menjadi seorang dokter, mereka harus menempuh apa? Mereka harus menempuh sebuah jenjang pendidikan gitu ya. Mulai dari siapa? Dari TK, SD, SMP, kemudian SMA, lalu perguruan tinggi, kemudian ada profesi ya, profesi guru, kemudian ada sekolah profesi dokter gitu. Kemudian yang kedua, ini ada tenaga kerja yang terlatih, merupakan tenaga kerja yang dimana dia punya keterampilan atau skill khusus ya. Dia itu bisa jadi copir, dia bisa jadi penjahit, karena dia melalui apa? Melalui sebuah latihan gitu, balai latihan. Kalau misalnya kita nggak latihan dulu, kita tiba-tiba langsung mengendarai sebuah mobil gitu ya, otomatis akan nabrak gitu. Jadi harus punya keterampilan tersendiri untuk mengendarai. Lalu yang ketiga, ini ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya dari pengalaman atau kebiasaan. Oke, lihat dulu dari yang sebelah kiri bawah ya. Ada tukang sapu. Nah, tukang sapu dia ini merupakan salah satu tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Karena ketika menyapu gitu ya, itu kan sebuah kebiasaan ya. Jadi tidak punya harus skill tertentu gitu ya. Nggak harus punya skill tertentu, tetapi kita memang itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalnya kita udah biasa tiap hari nyapu gitu. Lalu menjadi tukang parkir. Jadi tukang parkir ini merupakan salah satu tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Selanjutnya kita masuk ke masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama ini adalah pengangguran. Ini merupakan masalah yang sangat tinggi ya di negara kita, bahwasanya masalah ketenaga kerjaan ini sangat besar gitu ya. Karena di Indonesia sendiri menurut BPS tahun 2016 jumlah penganggurannya itu sudah mencapai 7,6 juta orang. Ini menandakan bahwasanya banyak sekali jumlah ya angkatan kerja, namun mereka
tidak bekerja gitu, mereka tidak mempunyai sebuah lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ini menandakan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di negara kita itu sehingga menimbulkan angkatan kerja yang sangat besar pula jumlahnya. Tetapi kemudian tidak diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Banyak sekali ya angkatan kerja di negara kita, banyak sekali penduduk di negara kita, namun ternyata kesempatan-kesempatan mereka untuk bekerja itu sangat kecil. Kemudian yang ketiga, ini mutu angkatan kerja yang rendah. Setiap perusahaan pastinya menginginkan sebuah tenaga kerja ya, sebuah tenaga kerja yang dimana dia itu harus terampil, punya pengalaman gitu ya, sesuai dengan passion mereka. Tapi ternyata sebagian besar angkatan kerja di negara Indonesia itu belum memiliki sebuah pengalaman kerja dan juga keahlian, sehingga kemudian sebuah perusahaan yang mau menerima gitu ya ragu. Akhirnya ya udah, mereka ditolak untuk bekerja di sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Pembangunan yang lebih banyak dilaksanakan di kota itu kemudian mendorong adanya angkatan kerja yang semakin banyak pula gitu di kota. Sementara di daerah desa itu mengalami kekurangan karena di sini banyak sekali dibangun ya, gedung-gedung besar gitu ya di kota, seperti mall, kemudian hotel di kota gitu ya. Sementara kemudian di desa itu sama sekali tidak ada. Akhirnya kemudian menimbulkan apa? Banyak sekali pengangguran di kota karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak dapat menampung semua angkatan kerja. Banyak sekali orang-orang kemudian mereka itu bertransmigrasi ke kota, tetapi ternyata di kota itu yang menyediakan lapangan pekerjaan gitu atau kesempatan kerja itu ya minim gitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang kemudian menganggur. Yang kelima, ini adalah masalah upah tenaga kerja yang rendah. Upah yang rendah itu biasanya di Indonesia itu terjadi pada sektor-sektor pertanian, industri yang dia itu notabene kecil gitu ya, dan juga sektor informal lainnya. Permasalahan upah itu disebabkan karena penawaran tenaga kerja yang semakin banyak, kemudian rendah akan produktivitas tenaga kerja, sehingga apa? Jumlah ataupun kualitas barang dihasilkan juga rendah. Mungkin ini sebabnya kenapa sih upahnya itu rendah gitu. Dalam kondisi nyatanya kita bisa melihat bahwasanya tenaga kerja di mana dia yang sangat produktif gitu ya, dia dalam sehari bisa menghasilkan 100 baju misalnya, dengan mereka tenaga kerja yang satunya lagi ini menghasilkan hanya 30 baju. Otomatis di sini terjadi perbedaan upah antara tenaga kerja yang dia itu mampu lebih banyak produktif ya, lebih banyak menghasilkan kualitas barangnya, lebih banyak kuantitas barangnya juga kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan dia yang hanya menghasilkan 30 baju gitu ya. Otomatis akan mengalami perbedaan upah. Situ dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerjanya. Lalu kita lihat juga dari apa? Ketika sebuah tenaga kerja dia itu punya keterampilan yang sangat mumpuni, dia mampu menghasilkan sebuah produk yang sangat bagus dengan dia yang hanya menghasilkan produk yang asal-asalan, otomatis akan terjadi sebuah perbedaan upah. Sehingga masalah upah tenaga kerja di Indonesia itu disebabkan karena apa? Tenaga kerjanya sendiri gitu ya. Lalu bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di negara kita? Yang pertama ini adalah membuat sebuah undang-undang yang baru di bidang ketenaga kerjaan. Saat ini kita menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, tetapi ketika kita melihat kemajuan kondisi ekonomi saat ini ya, ekonomi semakin maju, kemudian harga-harga juga semakin naik. Ini ada perlu mengatur banyak hal dan juga keberpihakan kepada tenaga kerja yang lebih nyata terkait dengan pemberlakuan upah minimum yang memperhatikan bagaimana cara tenaga kerja itu mampu untuk hidup layak gitu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi undang-undangnya, bahwasanya saat ini sudah sangat berbeda ya kemajuan zamannya dengan tahun-tahun yang lalu, sehingga kebutuhan tenaga kerja gitu akan barang maupun jasa gitu akan semakin banyak. Jadi makanya perlu adanya peningkatan upah tenaga kerja. Lalu yang kedua ini adalah perbaikan dalam dunia pendidikan.
Ya, tadi kenapa alasannya orang tidak diterima di sebuah perusahaan? Karena mungkin bisa disebabkan dari tingkat pendidikan tenaga kerja. Karena sebagian besar lulusan di Indonesia ini adalah lulusan sekolah dasar, tapi sudah cukup baik ya untuk akhir-akhirnya sudah mampu untuk mencapai SMA karena adanya wajib belajar 9 tahun. Jadi dengan adanya wajib belajar 9 tahun sebetulnya itu sudah mampu untuk mendorong bagaimana kualitas pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Tetapi tidak hanya itu saja, perlu adanya disertai dengan balai latihan siap kerja di seluruh pelosok negeri Indonesia ya, sampai ke pelosok-pelosoknya gitu ya. Dan kemudian mendirikan sekolah kejuruan, fokus penciptaan tenaga kerja ahli bidang tertentu. Jadi ketika mereka sudah didorong dari awal, mereka sudah dididik dari awal bagaimana nantinya kita untuk siap di dalam dunia pekerjaan, otomatis mereka punya bekal sendiri ketika mereka akan melamar pekerjaan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga ya, perluasan lapangan pekerjaan. Perluasan lapangan pekerjaan ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau langsung ini dengan cara penerimaan pegawai negeri sipil, aparatur negara seperti polisi, kemudian TNI gitu ya, guru juga ya, PNS gitu. Setiap calon itu harus diseleksi dengan cara tertentu yang sesuai. Jadi memang tidak ada hal-hal kecurangan ketika kita melihat perluasan lapangan pekerjaan secara langsung ini dengan cara penerimaan PNS gitu. Lalu yang kedua ini secara tidak langsung. Itu bisa melalui perusahaan swasta dengan cara apa? Memberikan insentif fiskal dan juga moneter bagi swasta. Yang keempat, informasi ketenaga kerjaan. Banyak sekali tenaga kerja yang mereka itu kurang update gitu ya. Mereka nggak tahu ternyata perusahaan ini lagi butuh office boy misalnya, dia lagi butuh misalnya sekretaris dan sebagainya. Kadang perlu adanya sebuah akses informasi yang lebih baik sehingga nantinya para pelamar kerja ini mengetahui info-info tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pusat informasi ketenaga kerjaan, itu harus tersebar secara merata gitu ya, sehingga nantinya calon tenaga kerja itu memang sesuai dengan kualitas yang disyaratkan dari sebuah perusahaan, sehingga nantinya mereka bisa mengakses berbagai informasi itu lebih mudah. Next kita masuk ke apa itu upah. Nah, upah ini adalah balas jasa atas faktor produksi dari tenaga kerja. Misalnya nih dalam dunia nyata, misalnya adik-adik itu punya sebuah bimbel. Adik-adik itu ngelesin anak-anak nih. Nah, di situ adik-adik kan pastinya ketika ngelesin, adik-adik akan merasakan bagaimana capek dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai ngelesin, adik-adik akan dibayar oleh bapak ibu yang adik-adik anaknya lesin. Nah, di situ adik-adik artinya mendapatkan upah gitu, balas jasa atas apa? Atas faktor produksi tenaga kerja. Lalu yang pertama, ada beberapa teori upah. Kita masuk dulu yang teori upah alami atau teori upah normal. Ini dikemukakan oleh tokoh ekonomi yang pastinya adik-adik nggak asing ya, David Ricardo ya. Ini gambarnya di sebelah kanan yang membagi dua macam dalam teori upah alami. Itu ada upah alami dan juga ada upah pasar. Apa sih upah alami? Upah yang besarnya itu tergantung pada kekuatan permintaan dan juga penawaran tenaga kerja di pasar. Jadi ketika mungkin nih permintaannya semakin banyak, kemudian penawaran tenaga kerja yang semakin banyak, itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat upahnya. Dipakai sebagai acuan agar pekerja itu mampu untuk hidup layak. Di mana sesungguhnya yang diterima pekerja ini adalah upah pasar, karena upah pasar itu lebih tinggi dari upah alami, maka menimbulkan kemakmuran yang meningkat kepada tenaga kerja. Sistem upah yang kedua, ini adalah teori upah besi. Dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle ya, itu adalah gambar dari Ferdinand Lassalle. Beliau menyebutkan bahwasanya upah yang diterima pekerja itu merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Jadi gini, ketika karyawan itu bekerja dalam sebuah perusahaan atau gitu ya. Nah, di situ dia itu hanya mendapatkan upah yang kecil, kemudian nanti sang perusahaannya itu kemudian dapat meraih laba yang sebesar-besarnya dengan menetapkan upah yang kecil kepada karyawannya.
Lalu yang ketiga, ini adalah teori upah produktivitas batas kerja. Dikemukakan oleh Clark ya. Nah, ini tokoh Clarknya, teman adik-adik ya. Tingkat upah itu memiliki kecenderungan yang sama dengan tingkat produktivitas kerja yang terakhir dibayar. Artinya, upah yang diberikan kepada pekerja itu tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja. Gimana ini bisa kita implementasikan? Bahwasanya gini, ketika pekerja dia itu sangat produktif gitu ya, produktif, kemudian dia melebihi tingkat batas dari produktivitas yang ditetapkan oleh pekerja, tapi dia kemudian tetap dapetin upah yang sesuai dengan produktivitas awalnya. Jadi kalau misalnya dia semakin produktif banget gitu ya, dia tetap sama dapetin upahnya gitu. Kemudian yang keempat, ini adalah teori upah etika, dan yang kelima adalah teori upah diskriminasi. Teori upah etika ini bahwasanya upah yang diberikan kepada tenaga kerja atau pekerja gitu, itu seharusnya sepadan, sama gitu dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerjaan dan mampu membiayai pekerja sehingga dia itu hidup layak. Jadi misalnya, ternyata pekerja X dan juga ada pekerja Y. Pekerja X itu punya beban pekerjaan yang sangat banyak, misalnya 3 tumpuk. Kemudian kalau yang pekerja Y, dia hanya punya beban pekerjaan 2 tumpuk gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sesuai dengan etikanya, bahwasanya yang mengerjakan 3 tumpuk itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak gajinya, upahnya ketimbang dia yang hanya mengerjakan 2 tumpuk. Itu memang sesuai dengan teori upah yang etika, sesuai etikanya seperti itu. Lalu yang kelima, ini adalah teori upah diskriminasi, atau diskriminasi ini dibedakan gitu ya. Upah yang diberikan pekerja itu nggak sama, sengaja diberi diskriminasi bagi tiap pekerja. Ini dipengaruhi oleh apa? Bisa dari jenis kelamin, bisa dari ras, bisa dari tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan juga bisa dilihat dari jenis pekerjaannya. Kita coba dari tingkat pendidikan ya. Kenapa didiskriminasi ya? Iya, otomatis mereka yang hanya lulusan sekolah dasar dengan mereka yang lulusan perguruan tinggi otomatis beda upahnya. Karena apa? Karena yang tingkat pendidikan sekolah dasar ya otomatis dia hanya mengeluarkan sedikit uang gitu ya. Hanya dia jenjangnya sampai sekolah dasar. Kemudian beda lagi dengan dia yang sampai perguruan tinggi, otomatis biaya pendidikannya lebih banyak dan juga dia punya pengetahuan yang pastinya lebih daripada yang mereka hanya lulusan SD. Makanya dibedakan adanya upah diskriminasi. Nah, sistem upah yang berlaku di negara kita, negara Indonesia, itu ada 10 sistem upah. Yang pertama, kita masuk dulu sistem upah menurut waktu. Apa sih sistem upah menurut waktu? Upah di sini itu diberikan misalnya dalam per jam, per hari, per minggu, dan juga per bulan. Nah, biasanya kalau misalnya sistem upah menurut per jam ya, itu dalam sebuah private gitu ya, misalnya 1 jam ditetapkan untuk SMP itu 35.000 misalnya. Nah, itu merupakan salah satu sistem upah menurut waktu. Kemudian yang kedua, ini adalah sistem upah menurut kesatuan hasil. Jadi jumlah upah yang diterima sebuah karyawan itu bergantung pada produksi atau hasil produksi yang dicapai oleh masing-masing. Ketika dia mampu memproduksi 100 hasil gitu ya, produk, kemudian ketika dia mampu menghasilkan 500 hasil produk dalam sehari, otomatis itu akan berbeda gitu dalam upahnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah sistem upah borongan. Ini besarnya upah yang diterima itu ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan. Jadi biasanya kalau sistem upah borongan itu lebih banyak ya, lebih banyak karena di sini untuk mengurangi apa? Mengurangi risiko dari seorang yang dia mempekerjakan karyawannya. Lalu yang keempat, ini ada sistem upah premi. Itu diberikan upah tambahan bagi karyawan di mana dia itu mampu kerjanya lebih baik gitu dari sebelumnya, otomatis dia akan diberikan tambahan gitu. Yang kelima, ini ada sistem upah indeks. Upah yang dibayar berdasarkan indeks biaya hidup. Yang keenam, sistem upah skala, upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Kemudian yang ketujuh, ada sistem bonus, jadi pembayarannya itu
ditambah gitu di luar upah atau gaji utama. Jadi ada bonus yang diberikan sama karyawan di luar dari upah atau gaji utama. Yang kedelapan, ini ada sistem mitra usaha. Sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Jadi kalau sistem mitra usaha itu tidak diberikan kepada karyawannya, tapi diberikan kepada sebuah perusahaannya gitu dalam bentuk saham. Yang kesembilan, sistem menurut banyaknya produksi sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Misalnya kita bandingkan bulan Januari dia mengalami peningkatan ketimbang bulan Desember yang lalu, otomatis dia akan menerima upah yang banyak juga gitu. Kemudian yang ke-10, ada sistem upah menurut prestasi. Upah yang diberi sesuai dengan prestasi masing-masing pekerja. Misalnya, pekerja ini mampu untuk membranding sebuah perusahaan jadi terkenal, atau misalnya dia punya banyak sekali target pasar yang dia mampu capai. Nah, itu adalah sebuah prestasi dari seorang karyawan. Akhirnya kemudian sebuah perusahaan akan memberikan prestasi dan juga tambahan upah gitu terhadap karyawan tersebut. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat upah? Yang pertama ini adalah tingkat harga, yang kedua adalah produktivitas kerja, dan yang ketiga struktur ekonomi sosial, dan yang keempat adalah peraturan pemerintah. Tingkat harga ini dalam masyarakat modern itu selalu memakai uang gitu ya sebagai alat tukar. Tingkat upah ini berhubungan erat dengan tingkat harga. Kenapa? Ketika tingkat harga yang baik gitu ya, tingkat harga barang itu baik, pekerja juga akan menuntut tingkat upah yang dinaikkan juga. Kemudian yang kedua ini produktivitas kerja. Bila tingkat produktivitas ya sang tenaga kerja itu rendah, maka upahnya juga rendah. Tapi beda lagi ketika produktivitas tenaga kerjanya itu tinggi, bagus gitu ya, maka upah yang diterima pekerja itu pun semakin tinggi juga gitu. Biasanya kalau misalnya di negara-negara maju, kenapa sih mereka itu punya upah yang tinggi? Karena mereka sangat produktif sekali sehingga tenaga kerja itu mampu menghasilkan lebih banyak produk-produknya. Lalu yang ketiga, struktur ekonomi sosial. Struktur ekonomi sosial ini juga berpengaruh terhadap upah. Misalnya gini, masih kurangnya industri itu menyebabkan sedikitnya daya tampung tenaga kerja. Sedangkan pencari kerja itu sangat banyak, sehingga pekerja itu mau bekerja dengan tingkat upah yang sangat rendah gitu. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan sebuah peraturan dari pemerintah. Peraturan pemerintah misalnya ada upah minimum, itu juga akan mempengaruhi tingkat upah industri, di mana keharusan untuk membayar biaya kesejahteraan tenaga kerja seperti misalnya iuran jam sostek gitu ya, akan berpengaruh terhadap upah yang diberikan terhadap tenaga kerja. Oke, kita masuk ke pengangguran. Pengangguran di sini adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Atau dalam artian di sini pengangguran itu adalah suatu keadaan ya, di mana seseorang dia itu tergolong dalam kategori angkatan kerja yang dia itu tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Itu disebut sebagai pengangguran. Nah, berdasarkan sebab terjadinya itu ada 4 ya. Ada 4. Ada pengangguran siklikal yang disebabkan maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mundur, maka daya belinya turun. Akibatnya perusahaan mengurangi produksi dan kemudian memberhentikan karyawannya. Itu berkaitan dengan maju mundurnya ekonomi sebuah negara. Kemudian yang kedua, ini ada pengangguran struktural. Itu disebabkan karena perubahan struktur perekonomian. Misalnya ada perubahan struktur ekonomi dari yang agraris menuju ke struktur ekonomi yang industri. Kemudian yang ketiga, pengangguran friksional disebabkan sistem yang tidak bisa mempertemukan antara membuka lowongan kerja dan juga pencari kerja. Ini bisa disebabkan dari segi apa? Misalnya kurang informasi gitu ya. Kurang informasi dalam sebuah lowongan pekerjaan. Lalu ada pengangguran teknologi. Itu disebabkan peralihan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja yang mesin gitu, dari padat karya menjadi padat modal.
Lalu yang kedua, ini berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, ini ada pengangguran terbuka. Jadi keadaan seseorang di mana dia itu sama sekali tidak bekerja atau dia itu sedang berusaha mencari pekerjaan. Itu disebut sebagai pengangguran terbuka. Lalu yang kedua, ini adalah pengangguran tidak sepenuh waktu. Maksudnya apa? Seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak substandar 7-8 jam per hari, atau dia dalam seminggu itu kurang dari 35 jam. Nah, itu merupakan pengangguran tidak sepenuh waktu. Yang ketiga, ini ada pengangguran terselubung. Maksudnya adalah mereka yang punya pekerjaan nih, tapi ternyata produktivitasnya itu rendah, maka disebut sebagai pengangguran terselubung. Yang keempat, ini pengangguran musim. Jadi seseorang dia itu tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, ketika lagi musim mau panen, ya, musim mau panen dia kerja nih di sawah. Kemudian nanti kalau misalnya tidak musim panen, dia itu akan menganggur. Nah, itu namanya pengangguran ya musiman. Kemudian bisa juga kita lihat dari misalnya lagi musim kayak kemarin, lagi 17-an. Kemudian dia akan menjual bendera gitu ya. Itu kan musiman ya, nggak selalu dia jual bendera ya di pinggir jalan. Nah, itu adalah pengangguran yang musiman. Jadi dia akan bekerja ketika misalnya musim 17-an gitu. Dan bagaimana sih cara kita mengatasi pengangguran? Yang pertama, cara mengatasi pengangguran siklis. Ini dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan juga jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru yang ada di luar negeri. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama dengan cara apa? Mengadakan pendidikan, kemudian tadi ya latihan, balai siap kerja. Kemudian yang kedua adalah memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan industri padat karya. Dan yang keempat adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan juga modal yang ada. Selanjutnya, ini adalah cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap mengenai permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Dan bagaimana sih cara kita mengatasi pengangguran musiman? Yang pertama, dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap mengenai lowongan kerja di bidang lain. Jadi ketika tenaga kerja yang dia ini sambil menunggu dia akan bekerja di saat musiman itu tadi, maka dia itu bisa dengan cara kita berikan informasi. Oh, misalnya ada lowongan nih, kita kasih tahu. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan seorang agar dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu gitu. Jadi dikasih keterampilan dia sebelum menunggu musim tertentu. Apa sih faktor penyebab pengangguran? Yang pertama, ini adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Benar sekali, di negara kita ini jumlah tenaga kerja itu sangat banyak ya, tapi ternyata tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Makanya akan menimbulkan apa? Pengangguran. Lalu yang kedua, ini adalah kemajuan teknologi. Saat ini itu sudah banyak sekali pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja karena mereka itu kebanyakan sudah mengambil posisi karyawan itu sudah diambil dengan robot gitu ya. Selain biayanya lebih murah, kemudian menggunakan robot ini juga akan memberikan pekerjaan itu lebih cepat. Makanya sebagai tenaga kerja itu nantinya mereka akan kalah gitu dengan kemajuan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, ini adalah keterampilan dan juga pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Karena setiap perusahaan pastinya sudah mempunyai beberapa kriteria khusus gitu ya dalam menerima karyawan. Namun tentu saja akan ada persaingan gitu ya. Persaingan sehingga semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah pula dia untuk diterima. Beda halnya dengan yang baru saja bekerja. Biasanya mereka akan sulit untuk diterima karena perusahaan itu membutuhkan kriteria yang sesuai dengan posisi yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat, ini adalah kurangnya pendidikan. Semakin tinggi gelar dan juga derajat seseorang, otomatis
akan semakin mudah dia untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi seorang buruh kasar saja gitu ya. Apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha, otomatis ya itu dia tidak bisa untuk ditempatkan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kelima, ini adalah kemiskinan. Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang berkeuangan pula. Hal ini disebabkan karena rakyat bawah Indonesia itu tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik, sehingga dari mereka banyak ya dari mereka itu yang kemudian menganggur. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang tumbuh di lingkungan dan juga keluarga miskin, tetapi dia itu punya semangat yang tinggi gitu ya. Pokoknya aku harus kaya, aku harus bisa untuk mengubah bagaimana status sosialku. Dia bisa gitu ya, ketika dia punya semangat kayak gitu ya, dia bisa untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dia bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ini adalah PHK. Biasanya perusahaan itu melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja itu untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan hubungan kerja ini bisa dibilang adalah suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta ya. Karena jika kontrak kerjanya itu habis ya, atau adanya pengurangan karyawan, maka karyawan swasta yang asalnya bekerja di sebuah perusahaan tersebut akan kebingungan ya mencari pekerjaan di tempat lain. Selanjutnya adalah tempat tinggal yang jauh. Sebuah kota yang kurang atau tidak berkembang biasanya itu merupakan sarang bagi pengangguran. Banyak alasan kenapa sih mereka itu nganggur, mulai dari tempat tinggal yang jauh, dari domisili, karena kurang mampu sehingga tidak bisa mencoba peruntungan dan juga lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah persaingan pasar global. Saat ini ya di negara Indonesia ada banyak perusahaan asing yang didirikan. Namun kemudian mereka itu lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal itu masih tidak sesuai dengan kriteria persyaratan mereka. Lalu selanjutnya adalah kesulitan mencari lowongan kerja. Ada banyak sekali perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga banyak orang yang sebetulnya dia memiliki potensial besar ketinggalan dan juga kehilangan informasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya kemudian mengumumkannya itu dengan menempelkan kertas di gedungnya. Selain itu juga biasanya pencari kerja itu sering malas gitu untuk mencari informasi-informasi lowongan pekerjaan. Akhirnya ya udah sulit untuk mencari lowongan kerja. Kemudian yang terakhir ini adalah harapan untuk calon pekerja yang tinggi. Tentu saja pastinya sebuah perusahaan gitu ya menginginkan tenaga kerja yang terampil, berpengalaman, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Namun biasanya jika ketika seleksi yang ketat tidak ada yang sesuai, banyak dari mereka yang kemudian sama sekali tidak menerima tenaga kerja. Akhirnya ya udah nganggur gitu. Nah, kita masuk ke dampak pengangguran. Ini bisa berpengaruh bagi perekonomian negara kita dan juga bagi masyarakat. Jika kita kaitkan dengan perekonomian negara pastinya lebih kompleks ya. Yang pertama ini penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Ini berkaitan dengan pendapatan nasionalnya akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ini adalah penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Karena banyak yang menganggur, otomatis ya pajaknya itu akan semakin rendah. Beda lagi kalau misalnya dia itu punya penghasilan yang semakin tinggi, maka otomatis kita menerapkan sebuah pajak progresif ya. Jadi ketika pendapatannya semakin tinggi, otomatis pajak yang dikenakan akan semakin tinggi pula. Kemudian yang ketiga, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Karena banyak sekali pengangguran, otomatis pemerintah yang harus nanggung apa? Bantuan ini, bantuan itu gitu ya, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Maka akan meningkatkan biaya sosial dari pihak pemerintah. Yang keempat, menambah hutang negara. Karena banyak sekali pengangguran, pemerintah harus menanggung biaya sosialnya. Pemerintah ternyata hanya mempunyai pendapatan yang sedikit gitu dari sektor pajak. Kemudian pemerintah mengalami kekurangan pendapatan. Akhirnya ya udah pemerintah akan hutang gitu. Ini adalah hal yang sangat
menjadi fenomenal sekali ya di negara Indonesia, bahwasanya hutang tiap tahun semakin mengalami kenaikan. Lalu bagi masyarakat apa saja? Yang pertama adalah menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan gitu. Pemerintah itu ya sudah berusaha sebaik mungkin gitu, tapi ternyata keterampilan seseorang itu tentunya beda-beda, sehingga pastinya menimbulkan pengangguran karena perusahaan menginginkan keterampilan yang sangat bagus bagi karyawannya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kriteria, ya sudah menganggur gitu. Kemudian yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan sosial ini pastinya ya itu karena biaya sosial itu harus ditanggung oleh pihak pemerintah. Lalu yang ketiga adalah beban psikis dan juga psikologis bagi penganggur ataupun keluarga. Mereka yang menganggur otomatis akan menimbulkan sebuah beban tersendiri bagi keluarga. Harusnya umur 25 tahun, 20 tahun, 23 tahun mereka harus sudah bekerja, tapi ternyata dia menganggur. Kemudian akan menjadikan sebuah beban tersendiri. Psikis dari keluarga itu akan semakin banyak pikiran gitu ya. Selain itu, keluarga juga akan merasa bahwasanya oh ternyata kebutuhanku itu semakin banyak gitu, tapi ternyata anak-anakku itu tidak bekerja, dan ini akan menjadikan sebuah beban psikologi bagi mereka. Nah, yang keempat ini adalah dapat memicu terjadi aksi kriminalitas atau kejahatan. Seperti yang kita ketahui ya, awal pandemi COVID-19 ya sampai sekarang itu banyak terjadi aksi kriminal. Karena apa? Karena mereka tidak punya penghasilan, mereka itu menganggur. Akhirnya mereka akan melakukan berbagai hal agar dia itu dapat menghasilkan uang. Sekian penjelasan materi bab 3 ketenaga kerjaan dari saya. Jika kalian merasa bahwasanya video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya agar video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang. Saya Nurlaila Prasetyanirum. Nantikan modul pembelajaran ekonomi bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyanirum. Belajar bareng Laila. Terima kasih.